Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita bersama-sama bahwa hari ini di sekolah Cinta Kasih Seci, terutama di SD Cinta Kasih Seci, adalah merupakan event penilaian akhir semester 1 terakhir di pada hari ini. Hampir rata-rata semua SD yang ada di DKI Jakarta sudah selesai melaksanakan penilaian akhir semester, tentunya di masa COVID-19 atau masa corona sekarang ini, darurat corona. Maka penilaian akhir semester dilaksanakan secara daring melalui Google Form dan Google Classroom. Begitu juga di sekolah Cinta Kasih Seci. Pada pagi hari ini, perkenalkan saya akan sharing mengenai pengolahan nilai dan pengisian rapot e-rapot. Sekarang zaman-zamannya e-rapot, yaitu memberikan penilaian sebagai laporan kepada orang tua selama satu semester itu, yang biasanya kita melalui manual tertulis saja, tapi hampir sudah 1,5 tahun ini diberlakukan dengan e-rapot, yaitu pengisian rapot melalui komputer, internet, yang ada server yang telah diberikan oleh Kemendikbud. Baik, untuk selanjutnya kita ikuti tutorial ini. Semoga sharing saya ke depan bisa bermanfaat. Yuk kita lihat. Kita akan melihat. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita mengolah nilai ke rapot, maka ada beberapa hal yang tentunya yang harus dipersiapkan sebelumnya. Di antaranya tentunya para Bapak Ibu guru sudah mengadakan penilaian harian yang disebut dengan VH, kemudian tugas-tugas, kemudian juga sudah melaksanakan penilaian tengah semester atau PTS kalau memang jika dilaksanakan, dan terakhir ini adalah penilaian akhir semester. Tentunya ada 4 dalam kurikulum K13 itu penilaian. Yang pertama KI 1 adalah nilai spiritual, di mana guru memberikan penilaian observasi tentang spiritual, keagamaan, yang beberapa aspek yang memang harus dinilai oleh Bapak Ibu guru. Nanti kita akan lihat seperti apa sih aspek spiritual. Yang kedua adalah juga aspek sosial yang dilakukan oleh siswa. Kemudian yang ketiga adalah KI 3 atau pengetahuan. Nah, ini yang terdiri dari penilaian dari harian VH atau yang disebut dengan ulangan harian, kemudian ada tugas-tugas, kemudian pengetahuan, ya, itu terdiri dari KI tadi. Pengetahuan itu terdiri dari penilaian harian, kemudian penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester. Itu terdiri dari, kemudian juga ada KI 4 adalah tentang keterampilan, di mana nilai-nilai yang terdiri dari praktek, kemudian portofolio dan sebagainya itu harus dinilai. Semuanya harus sudah dilakukan, ya. Maka Bapak Ibu guru mempunyai yang disebut dengan daftar nilai. Nah, ini daftar nilai dulu. Yang pertama adalah merupakan daftar nilai manual, yang mana daftar nilai ini harus disesuaikan dengan apa yang akan nanti kita masukkan ke e-rapot, ya. Ya, maka di daftar nilainya tentunya terdiri dari ada nomor urut, kemudian kalau mau saya di sini bisa diperlihatkan, mungkin ini lihat ya. Ya, ini ada nomor induk, nama siswa, kemudian penilaian di sini berdasarkan KD, kompetisi dasar yang ada, ya. Tergantung KD-nya disesuaikan. Seperti PKN ini saya ada 4 KD. KD 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. Setiap kalinya itu terdiri dari penilaian harian. Ada tertulis, ada ulangan, ada tugas, ya. Kemudian ada lisan, kemudian ada PTS, dan ada PAS atau PAT. Nah, ini semua harus dilakukan oleh siswa sebelum kita memasukkan nilai ke e-rapot. Maka format penilaian inilah disesuaikan dengan apa yang diinginkan di e-rapot. Baik teman-teman sekalian, kalau sudah nilai-nilai itu semuanya ada, kemudian nilai itu diinput, ya, semuanya serba file. Silakan diinput melalui komputer. Saya yakin Bapak Ibu menginput nilai pertama dulu secara manual yang berada di file. Mungkin kita lihat
akan seperti kita lihat ke layar. Ya. Nah, ini kita lihat, maka akan terlihat, nah, nilai seperti ini. Nah, ini adalah penilaian harian. Nah, yang tadi itu sudah berupa file, sudah dimasukkan ke sini ya, semuanya. Itu kita lihat. Nah, ini ada nomor urut, nomor induk, nama siswa. Nah, ini terdiri dari KD-KD yang ada, ya, semuanya. Ini KI 3-nya, kemudian terdiri dari beberapa mata pelajaran, sini semuanya ada. Kemudian KI 4-nya juga sudah terdiri seperti ini. Nih KI 4-nya, mungkin seperti ini kurang lebihnya. Ada produk, ada praktek, ada proyek. Nah, ini nilai keterampilan yang dibutuhkan nanti untuk diinput ke dalam Erapot. Nah, setelah itu kita lihat ya. Setelah kita menginput nilai rapot ini, kita akan membuka. Nah, ini yang disebut dengan kita sebuah ya, biar lebih jelas. Oke. Ini adalah Erapot kita dengan versi 1962. Ini ada kodenya ya. Nah, ini dalam pengaplikasikannya, karena Erapot ini terhubung dengan Dapodik ya, maka tentunya operator adalah sangat dibutuhkan sekali dalam proses di sekolah, sangat penting sekali, terutama bagaimana dia mengolah ya nama-nama guru, baik yang bersifat guru kelas maupun guru bidang studi. Kemudian dia pun menentukan pelajaran-pelajaran tambahan selain pelajaran yang dari pemerintah, juga mungkin ada mulok yang disebut dengan mulok sekolah. Itu semua dilakukan oleh operator sekolah ya, termasuk penginputan juga nama siswa gitu kan, sesuaikan semuanya karena harus sesuai antara Dapodik, baru nanti disinkronisasi dengan Erapot. Nah, sebetulnya Erapot ini bisa dilaksanakan, bisa dibuka melalui kode versinya dengan WiFi di sekolah ataupun di rumah. Kita akan coba hari ini. Sebetulnya saya sudah memasukkan nilai tadi hampir 3 kelas, tinggal 1 kelas lagi. Kita akan mencoba memasukkan nilai, karena saya adalah guru bidang studi sebagai akademik gitu kan, saya tidak mempunyai password. Saya akan masukkan nilai yang saat ini adalah kelas 6E. Nah, kebetulan yang punya adminnya adalah Ibu Lolita. Kita lihat nih, Lolita Wowo. Kita klik Lolita. Silakan passwordnya dimasukkan masing-masing aja, sesuaikan passwordnya. Itu hak yang punya rahasia adalah guru tersebut, atau biasanya diberikan oleh dari operator sekolah ya. Kita lanjutkan, kemudian pilih, karena saya adalah sebagai guru bidang studi, maka yang dipilih adalah seni guru ya. Kemudian di sini tahun ajarannya adalah 2020-2021 ya, ganjil. Kita akan login di sini. Nah, maka akan seperti ini. Oke. Kita lebih dekat lagi. Coba ya, akan seperti ini. Nah, ini yang pertama yang harus kita perhatikan kalau sudah terbuka seperti ini ya. Langkah pertama adalah kita akan menentukan tentang ya data kompetensi dasar. Kita klik data kompetensi dasar ya. Kemudian kita buka, pilih. Kebetulan saya adalah membantu di kelas 6 untuk mengajar pendidikan kewarganegaraan. Kita klik pendidikan kewarganegaraan, maka akan keluar KD-KD seperti ini. Nih, akan keluar KD-KD seperti ini. Nah, semuanya ini KD-KD akan keluar dari kelas 1 sampai kelas 6. Tentunya kita akan cek adalah, karena saya kelas 6. Nah, kita akan edit di sini supaya nanti akan bisa terencana. Edit semuanya, kita cek nih KD-KD mana saja yang memang ada di semester 1. Kemudian di kelas 6 ini saya akan cek ya, semuanya ini udah ada 1, saya sudah cek semua KD-KD-nya ya. Dari mulai kita lihat, nah ini spiritual, ini 1 spiritual banyak sekali di sini, sosialnya, kemudian pengetahuannya semuanya semester 1.
Kalau sudah diedit sini, kita akan simpan. Klik tanda yang berwarna ini, ya, ini biar kelihatan. Klik, nah, tuh, oke. Kita klik, tuh, maka akan oke. Artinya apa? Perencanaan tentang data kompetensi dasar ini kita sudah sesuaikan dengan pembelajaran yang ada saat ini. Oke. Nah, ya. Kita akan lanjutkan. Nah, setelah kita melihat kompetensi dasar sesuai dengan kelasnya dan pelajarannya, kita akan lanjut ke rencana penilaian. Nah, ini kita lihat. Ya. Rencana penilaian, kita klik. Di sini ada rencana penilaian, oke. Pertama yang harus kita rencanakan adalah perencanaan penilaian untuk nilai pengetahuan. Klik rencana penilaian pengetahuan. Maka akan keluar seperti ini. Kemudian pilih kelasnya. Kelas di sini udah tertera kelas 6E. Kita pilih pelajarannya. Saya bilang tadi adalah pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, kemudian kita pilih jumlah penilaiannya angka 1 saja. Terlalu banyak. Nah, maka akan keluar seperti ini. Pengetahuan kita klik. Yang pertama tertulis misalkan. Maka kita akan checklist. Untuk tertulisnya itu adalah, ini ada KD di sini. Ini ada KD 31, 32, 34, 33, 34 ya. Kita akan checklist semuanya KD-nya karena ini gunakan di semester 1. Nah, karena ini ada PTS, biasanya PTS itu kita laksanakan karena pertengahan tuh di KD 31 dan 32. Maka checklist 31, 32. Karena fase ini dilaksanakan hampir semua KD, semuanya, maka kita akan checklist semuanya di sini, 4-4-nya. 3, 4. Oke. Nah, ini sudah terchecklist semuanya seperti ini. Nah, ya. Kemudian, nah, kalau sudah seperti ini kita simpan, save, ya. Artinya bahwa kita sudah merencanakan untuk pengetahuan. Kita save, kemudian klik OK. Nah, proses simpan rencana penilaian pengetahuan selesai. Klik OK. Nah, kemudian yang kedua, ya. Yang kedua kita lihat. Yang kedua adalah rencana keterampilan. Kita klik keterampilan. Ya. Keterampilan, pilih kelasnya seperti tadi. Tentunya kelas 6E, ya. Mata pelajarannya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ya. Pilih penilaian 1 saja. Atau 1. Nah, di sini kan tertera, kemudian pilih kita praktek sekian 1. Nah, karena hampir semuanya kita checklist di sini KD 41 ya. Ciri keterampilan itu ada 4 ya. Karena ini KD 4. Nah, oke. Kalau sudah checklist perencanaan kita simpan. Kemudian oke. Kemudian tag seperti ini. Kemudian KD sikap. Nah, kita tadi berbicara tentang spiritual. Ini KI 1 ya. Kita buka tadi, kemudian kita dapat kelasnya 6E tag ya. Karena di PKN ada KI 1-nya. Kemudian pelajarannya pendidikan kewarganegaraan. Maka akan keluar. Nah, saya tadi bilang ketika kita berbicara tentang tentang KI nih, saya akan jelaskan sedikit. Inilah yang disebut dengan sikap spiritual atau KI 1. Di sini terdiri dari, nah, bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa, kita checklist. Ini penilaian bagaimana anak-anak mensyukuri nikmat. Kemudian yang kedua, menghargai warga negara dalam menjalankan agama, ya. Kemudian mensyukuri keberagaman, ya, kita checklist. Mensyukuri persatuan dan kesatuan, ini disesuaikan dengan memang KI 1 dengan materi ya, KD yang ada. Kemudian butir sikap spiritualnya, ini kompetensi dasarnya. Kemudian butirnya ini toleransi dalam beribadah. Kita akan melihat bagaimana anak-anak bertoleransi, saling menghormati dalam beribadah.
anak-anak sikap bersyukur. Nah, ini tentunya dinilai berdasarkan pengamatan. Kemudian ketaatan beribadah, berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Nah, kalau sudah kita rencanakan seperti ini, kita akan save. Kemudian oke. Save. Kemudian kita lihat rencana penilaian sosial. Klik, pilih KD butir sikap sosial, kemudian pilih kelas 6E ya. Ke kelas 6E itu ya. Kemudian kita lihat pelajarannya pendidikan kewarganegaraan. Nah, di sini yang termasuk dalam sikap sosial. Nah, ini ya, tolong perhatikan dikit, berubah dikit. Nah, nih yang termasuk dalam sikap sosial ini berarti berhubungan dengan bagaimana perilaku anak dalam kemasyarakatan bersosial ya. Di sini yang berhubungan dengan Pancasila, diantaranya 2.1 itu KD-nya itu bersikap penuh tanggung jawab sesuai dengan nilai Pancasila. Kita klik ini KD-nya. Melaksanakan kewajiban hak. Nah, ini juga sama, ini sesuai dengan KD yang ada ya. Kemudian bersikap toleransi dalam keberagaman masyarakat. Kemudian menampilkan nilai persatuan dalam kesatuan. Nah, kita lihat bentuk butir sikap sosialnya. Ada rasa tanggung jawab. Kita bisa nilai anak-anak kita rasa tanggung jawabnya seperti apa. Kemudian disiplin, checklist. Kemudian peduli. Kemudian santun, jujur, ya. Kemudian percaya diri. Nah, kalau kita sudah rencanakan seperti ini, maka kita save. Kita save, kemudian klik OK. Nah, OK, klik semuanya. Nah, telah selesai tentang rencana penilaian. Kalau sudah selesai rencana penilaian, nah selanjutnya adalah bagaimana kita mengimport nilai-nilai tentunya sudah disiapkan file. Oke? Mari kita lanjutkan berikutnya. Ini dulu.